Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pada hari ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-11 yang bertajuk Ulangan dalam Tulisan yang Kemudian. Untuk memulai saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena hadir bersama dengan kami dalam pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ulangan dalam tulisan yang kemudian. Bagaimana buku ulangan digunakan oleh penulis terkemudian? Apa pelajaran yang kita dapatkan daripada para penulis ini? Inilah pertanyaan besar Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Dan di screen saudara adalah ayat Alkitab dan juga ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terdapat dalam buku Ulangan 10 ayat 15 yang mengatakan, "Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini." Saudara, Sekolah Sabat kita, tema pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, secara ringkasnya kita akan membahas tentang reformasi Yosia. Kemudian kita juga mempelajari doa Nehemia, doa Daniel, dan agama Nabi Mika. Apa yang diceritakan oleh mereka, apa kaitan dengan buku Ulangan? Kita akan pelajari bersama-sama. Musa adalah orang pertama yang menulis firman Tuhan. Jadi, Kitab Ulangan adalah salah satu buku tertua di dalam Alkitab. Oleh karena itu, penulis selanjutnya membaca buku ini dan mengetahui tentang ajaran di dalamnya. Ada banyak rujukan langsung dan tidak langsung tentang Kitab Ulangan dan perkabarannya di dalam Perjanjian Lama. Itu makanya kita akan membahas, kita akan mempelajari Sekolah Sabat kita berdasarkan topik-topik yang dipaparkan di screen. Kita langsung ke topik yang pertama, yaitu Kitab Taurat, Ulangan, Yosia, panggilan pembaharuan. Apa kata buku Raja-Raja tentang hal ini? Apa pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia? Dan apakah dia juga ada kaitan dengan buku Ulangan? 2 Raja-Raja 22 ayat 16 katakan, "Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda." Yosia adalah cucu Raja Manasye dan putra Raja Amon yang fasik. Namun, dia memilih, Raja Yosia memilih untuk tidak mengikuti teladan raja-raja sebelumnya, tetapi dia mencari Tuhan dengan segenap hatinya dan untuk memulihkan bait suci. Kitab Taurat, salah satunya buku Ulangan, ditemukan di bait suci. Ketika Yosia mendengar pasal 28 dibacakan, dia merobek pakaiannya. Ia memahami hukuman yang patut diterima umatnya karena kejahatan mereka. Yosia berkonsultasi dengan Tuhan melalui Nabi Yahuda. Kemudian ia memutuskan untuk memulai pembaharuan rohani, sehingga Israel akan meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Topik yang kedua, yaitu langit yang mengatasi segala langit. Nehemia, panggilan menyembah Tuhan. Apa artinya langit yang mengatasi segala langit? Apa kata kitab Nehemia? Dan apa kata buku Ulangan tentang hal ini? Nehemia 9 ayat 6 katakan, "Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit, dengan segala bala tenteranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya,
dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentera langit sujud menyembah kepadamu. Yang jelas saudara, di dalam buku Nehemia pasal 9, ini adalah tema Tuhan sebagai pencipta dan satu-satunya yang harus disembah. Dia menjadikan segalanya, bahkan langit segala langit dengan seluruh pasukannya. Ungkapan langit yang mengatasi segala langit dalam Ulangan 10:14 ditemukan, kalau kita perhatikan, 6 kali di dalam Perjanjian Lama. Kita boleh baca dalam 1 Raja-Raja 8:27, 2 Tawarik, yaitu di sana kita boleh melihat doa Salomo. Langit yang mengatasi segala langit juga disebut di sana. Kemudian dalam buku Tawarik. Kemudian doa orang Lewi di dalam Nehemia 9 ayat 6 juga menjelaskan ini. Kemudian di dalam buku Mazmur 68 juga memberi perkaitan yang jelas tentang langit yang mengatasi segala langit. Ungkapan ini menunjukkan keagungan, kekuasaan, dan kebesaran Tuhan. Itu selalu digunakan di dalam ibadah. Setelah orang Lewi membaca kitab Taurat, Nehemia 8:18, mereka berdoa untuk menyembah Tuhan karena kuasa penciptaannya dan bagaimana Dia menjaga Israel. Seterusnya, tajuk yang ketiga, yaitu ulangan di dalam buku Yeremia. Panggilan pertobatan. Bagaimana buku Ulangan dan buku Yeremia ini dikaitkan? Apa inti utama perkaitan ini? Apa perkabaran yang terdapat di dalam buku Yeremia dan Ulangan yang berkaitan dengan topik kita pada hari yang ketiga? Nah, dalam buku Yeremia 29 ayat 13 katakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara, kita melihat di sini Yeremia mengutip di dalam buku Ulangan 4 ayat 29 dalam konteks penggenapan nubuatan. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa. Di dalam buku Ulangan 4:27. Pada saat itu sebahagian dari Israel menjadi tawanan di Babylon karena dosa-dosa mereka. Juga mereka tinggal di tanah perjanjian tergantung pada ketaatan. Jadi apa solusi yang Musa tawarkan? Solusi yang disarankan Musa ialah mengubah sikap mereka. Yeremia menegaskannya, mereka harus mencari Tuhan dengan segenap hati mereka. Inilah yang diartikan, dimaksudkan daripada ayat yang kita baca sebentar tadi. Kita akan menerima berkat-berkat perjanjian jika kita melakukannya. Seterusnya, tajuk yang keempat yaitu ulangan dalam buku Mika. Apa yang Tuhan tuntut? Panggilan penurutan. Apa kata buku Mika tentang hal ini? Apa tuntutan Tuhan sebenarnya? Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saudara, kalau kita perhatikan, Mika sendiri mengutip di dalam buku Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13. Tetapi dibaliknya, di mana kalau kita perhatikan, kita baca ayat itu secara ringkas dalam buku Ulangan dan juga Mika, berlaku adil. Di dalam buku Mika berpegang pada perintah, kemudian mencintai kesetiaan, mengasihi dan beribadah kepada Tuhan, dan yang ketiga, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Artinya apa?
takut akan Tuhan dan menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Saudara, kita boleh melihat di sini perkabarannya sama, tetapi konteksnya berbeza. Di zaman Mika, mereka terlihat seperti orang yang saleh, tetapi mereka tidak adil bagi yang lemah dan yang memerlukan. Itu makanya bertindak adil itu adalah sangat penting. Memberi persembahan untuk menunjukkan kasih kita pada Tuhan dan untuk melihat rendah hati tidak ada gunanya jika kita hidup di dalam ketidaktaatan. Artinya saudara, kita tidak menurut sia-sia. Lihatlah amaran khusus dalam buku Yeremia pasal 7 ayat 4. Implikasinya adalah walaupun bait suci Tuhan di tanah mereka dan mereka adalah umat pilihan, tetapi itu tidak memberi apa-apa arti jika mereka tidak taat. Intinya adalah penurutan, ketaatan. Dan yang terakhir, tajuk yang kelima, yaitu ulangan dalam buku Daniel, panggilan pemulihan. Apa kaitan doa Daniel di dalam buku Daniel dengan bangsa Israel? Apa inti doanya? Daniel 9 ayat 3 katakan, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Saudara, jika kita perhatikan dalam Daniel pasal 9, Daniel menyebutkan Taurat Musa 2 kali di dalam doanya. Dalam ayat 11, hal itu membantu Daniel untuk apa? Memahami mengapa Israel diasingkan. Dalam ayat 13, itu membantu Daniel untuk memahami keadilan dan belas kasihan Tuhan. Tuhan telah menghukum umatnya kena pemberontakan mereka, seperti yang telah Dia nubuatkan. Namun, ada harapan. Bagaimana? Jika mereka datang kepada Tuhan dan berbalik dari dosa-dosa mereka, Tuhan akan memulihkan mereka seperti yang telah Dia janjikan kepada Musa dalam buku Ulangan pasal yang keempat. Hari ini, kita dapat datang kepada Tuhan dengan keyakinan yang sama seperti yang dimiliki oleh Daniel. Dalam kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Pena Inspirasi menjelaskan kepada kita, Tuhan menuntut agar kita mengakui dosa-dosa kita dan merendahkan hati kita di hadapannya. Tetapi pada saat yang sama kita harus memiliki keyakinan kepadanya sebagai Bapa yang lemah lembut, yang tidak akan meninggalkan mereka yang menaruh kepercayaan mereka kepadanya. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan buku-buku lain seperti buku Raja-Raja, Nehemia, Yeremia, Mika, Daniel mempunyai message yang sama dengan buku Ulangan, yaitu panggilan kepada bangsa Israel kuno dan bangsa Israel modern, saudara dan saya. Untuk apa? Untuk membuat pembaharuan dalam hidup, meninggalkan manusia lama. Yang kedua, menyembah Tuhan karena Tuhanlah pencipta seluruh alam semesta. Tidak ada yang maha berkuasa, hanyalah Tuhan kita. Dan yang ketiga, panggilan untuk bertobat, meninggalkan dosa-dosa. Perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, kita tinggalkan. Dan yang keempat, kita menuruti perintah Tuhan. Tuhan akan memulihkan mereka yang datang kepadanya. Jadi saudara, sampai di sini ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini bermanfaat kepada semua penonton. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih karena Engkau hadir menolong kami mengerti pembelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.